Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari. Saya dari kelas 7 BPMA Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sarana berpikir ilmiah. Nah, tanpa kita sadari bahwa kegiatan berpikir adalah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Karena pada dasarnya kita sebagai umat manusia diberikan akal pikiran oleh Tuhan pencipta kita. Nah, maka dari itu kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah diberikan kepada kita dengan cara kita belajar terus-menerus tentang apa yang kita tidak tahu agar menjadi tahu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang berpikir. Nah, berpikir dibagi menjadi dua, yaitu alamiah dan ilmiah. Yang pertama, alamiah, berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Nah, dari alamiah ini, contohnya kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya kita misalkan setiap pagi, sore, malam, kita berpikir nih, mau makan apa ya hari ini? Mau makan apa ya jam segini? Oh, kayaknya enak nih makan ini. Nah, itu contoh dari berpikir alamiah, karena kebiasaan kita sehari-hari dan kebiasaan kita ya makan gitu tuh. Hari ini mau makan apa, misalkan makan bakso. Nah, itu juga contoh dari cara berpikir ilmiah. Selanjutnya ada alamiah yang tadi. Sekarang yang ilmiah, yaitu berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Nah, kalau berpikir ilmiah ini kita berpikir tentang ilmu pengetahuan. Contohnya kita akan meneliti sebuah penelitian atau etnomatematika dari sebuah batik. Nah, kita teliti tuh dalam batik itu terdapat unsur apa yang berkaitan dengan matematika. Contohnya ada batik Banten yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu misalkan ada refleksi, ada dilatasi, ada rotasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Yang dimaksud dari logis adalah masuk akal, dan empiris yaitu secara mendalam atau fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksud dari sini adalah, jadi ketika kita berpikir atau berpikir ilmiah, kita tuh harus mencari penelitian itu dengan yang masuk akal, yang bisa kita pertanggungjawabkan, dan tidak lupa juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Harus baik, kata-katanya harus bagus, harus dapat dimengerti, dan kita bisa pertanggungjawabkan tuh tentang kebenaran yang adanya. Harus disertakan juga dengan bukti-bukti yang ada untuk memperkuat penelitian tersebut. Selanjutnya ada sarana berpikir ilmiah. Nah, alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk bisa melakukan kegiatan berpikir ilmiah secara baik dan benar, maka dibutuhkan sarana berpikir seperti ada bahasa, ada matematika, ada statistika, dan ada logika. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahasa. Nah, bahasa ini adalah komunikasi verbal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, ada dua penggolongan bahasa yang umumnya dibedakan, yaitu yang pertama bahasa alamiah, yaitu bahasa yang kita gunakan sehari-hari seperti mengobrol dengan teman, berbicara dengan keluarga, orang tua, guru. Nah, yang kedua adalah bahasa buatan. Bahasa buatan yaitu bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Nah, kalau bahasa buatan ini, contoh kita akan menjelaskan sesuatu hal kepada orang lain. Nah, kita tuh harus mempertimbangkan lagi kata-katanya seperti apa agar mereka itu dapat lebih mengerti dengan apa yang kita sudah jelaskan. Jadi jangan ada salah paham antara si pembicara dan si pendengar. Yang kedua ada matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan perkembangan implikasi dari pernyataan yang perlu kita sampaikan. Matematika merupakan alat yang bisa memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan melalui abstraksi, idealisasi, dan generasi
generalisasi untuk studi maupun pemecahan masalah. Hal tersebut menunjukkan begitu pentingnya matematika sehingga bahasa matematika merupakan bagian dari bahasa yang dipakai dalam masyarakat serta sarana untuk memecahkan masalah baik pada matematika maupun dalam bidang lainnya. Nah, contohnya adalah penjual, misalkan Ibu Nina membeli 3 kilo cabai dan 2 kilo tomat. Harganya adalah 55.000. Nah, kemudian Ibu Rizky membeli 2 kilo cabai dan 1 kilo tomat dengan harga Rp60.000. Nah, itu contoh dari berpikir abstraksi berdasarkan matematika. Nanti kita menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Jadi kita nanti akan mendapatkan harga 1 kilonya cabai sebenarnya itu berapa dan harga 1 kilonya tomat itu seperti berapa. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasilnya dari berpikir abstraksi seperti itu. Selanjutnya yaitu statistika. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam mendapatkan pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam pengambilan suatu kesimpulan kegiatan ilmiah sebagai sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah. Statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, peran statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan yaitu observasi, hipotesis, ramalan, pengujian kebenaran. Nah, jadi di sini observasi itu dimaksud dengan kita mendatangi langsung tempat yang akan kita teliti. Nah, hipotesis adalah sementara gitu. Jadi dugaan sementara. Nah, jadi dugaan sementara itu kita harus pikirkan dulu apakah akan berhasil atau tidak. Contohnya misalkan kita meneliti sebuah kelas 7B misalkan. Nah, kita harus hipotesis dulu nih. Kita beri dugaan sementara apakah kelas 7B akan berapa persen yang akan berhasil dalam materi lingkaran atau apa gitu. Nah, kemudian pengujian kebenaran. Pengujian kebenaran kita harus beri tes tuh. Kita beri tes, kita wawancara. Nah, jadi dari tes yang sudah kita dapatkan itu, kita akan melihat berapa persen siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Selanjutnya ada logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logika adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Nah, di sini ada aturan berpikir yang benar untuk berpikir baik, yaitu berpikir benar, logis, dialektis. Juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut. Yang pertama, mencintai kebenaran. Yang kedua, mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikatakan. Selanjutnya ada klasifikasi. Sebuah konsep klasifikasi seperti panas atau dingin hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kelas, suatu konsep perbandingan. Nah, contohnya kita beli bakso. Nah, kalau beli bakso ini kan pasti otomatis panas ya, dan tidak mungkin kita katakan kalau bakso itu dingin. Nah, maka dari itu klasifikasi harus masuk akal dan sesuai dengan apa yang terjadi. Sini ada hubungan sarana berpikir ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Nah, ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Sini ada tujuan dan fungsi mempelajari sarana berpikir ilmiah. Nah,
Tentu saja sangat penting ya, karena yang namanya ilmu tidak ada yang tidak penting atau sia-sia. Yang pertama ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk memungkinkan kita menelaah ilmu secara baik dan benar. Yang kedua ada fungsinya, yaitu sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuan yang berdasarkan metode ilmiah. Kesimpulannya, seorang dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis merupakan masuk akal dan empiris merupakan dibahas secara mendalam lagi berdasarkan fakta-fakta. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.